Kalau kita ingin memulai bisnis, kita harus tahu ya passion kita itu di mana, dan juga dari passion yang kita miliki itu harus kita asah terus, harus kita terus perdalam, kita pertajam, sehingga dari passion dan keahlian yang kita miliki itu kita bisa memulai usaha yang benar-benar tingkat untuk kesuksesannya itu bisa tinggi. Nah, bagaimana usaha itu tadi bisa kita tangguh ya, jadi kita fokus di sana itu kita harus ngawali mempunyai fondasi ya, yaitu memiliki visi yang jelas. Nah, visi itu kalau saat ini sih saya biasanya hanya 5 tahun kurang, jadi bukan 10 atau 20 tahun ya, karena perubahan di dunia ini sekarang demikian cepat. 5 tahun itu aja kadang terasa lama ya. Kadang ada yang bisnis unit kami yang cuma punya visi 3 tahun ya. Tapi setelah itu visinya terus bertumbuh berkembang disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi selain memiliki visi ya, visi itu penting sekali untuk supaya arah tujuan kita tadi jelas. Dan kalau kita sudah mempunyai visi, kita harus mempunyai goal action plan, mau itu bulanan, itu tahunan, untuk mencapai visi yang sudah dicanangkan tadi gitu ya. Jadi saya kasih ini contoh ya, waktu tahun 82 saya pertama kali bergabung di Avian saat itu masih kecil, pabriknya masih belum ada pagar, jadi kalau melihat depan, samping, kanan, kiri semua ini sawah, gedungnya ada satu, produksi Avian itu saya tanya ke papa saya, "Pak, Avian ini mimpinya mau kemana nih?" Papa saya langsung menjawab ya, "Papa ingin Avian menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia." Wow, saya langsung semangat sekali. Yes, ini mimpi yang luar biasa. Tapi karena mimpinya memang sangat besar ya, kami perusahaan masih kecil ya, termasuk UMKM gitu ya. Tapi mimpinya menjadi yang terbesar. Wow, itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi karena punya visi yang sudah dicanangkan tadi, jadi kita membuat destination statement setiap 3 tahunan, apa yang mesti kita capai, nanti next 3 tahun apa yang kita capai lagi, agar kita akan mendekati visi yang sudah dicanangkan itu. Nah, itu hebatnya visi. Jadi kita selama 20 tahun fokus besarkan Avian, termasuk perusahaan-perusahaan yang mensupport Avian. Jadi Avian adalah salah satu perusahaan cat yang terintegrasi di dunia, karena kami membuat mulai dari bahan bakunya sendiri, sehingga tidak ada packing, kita cuma tinggal transfer memakai pompa ya. Terus kami membuat powder, itu extender juga sendiri, membuat aditif sendiri, membuat kaleng sendiri, printing sendiri, sehingga inline semua itu membuat Avian ini meskipun perusahaan lokal yang bersaing dengan perusahaan-perusahaan dunia multinasional, tapi kami growth-nya ini luar biasa, bertumbuhnya ini cepat sekali, sampai di ulang tahun yang ke-40 tahun, yuk bayangin, 40 tahun, baru Avian ini menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia ya. Jadi itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Tapi kalau saat ini dengan teknologi yang semakin meningkat dengan pesat, untuk menjadi besar, untuk menjadi nomor 1, kalau memang benar-benar dipersiapkan dengan matang, itu mungkin sudah tidak perlu waktu demikian panjang. Mungkin bisa 20 tahun, bahkan bisa 10 tahun ya. Bahkan perusahaan-perusahaan teknologi ini yang terus bertumbuh berkembang ini sangat mengagetkan ya, kadang 10 tahun tapi nilainya sudah luar biasa sekali besarnya ya. Jadi Anda semua jangan berkecil hati ya, semua yang besar itu juga dimulai dari kecil ya. Nggak ada perusahaan atau orang yang sukses yang besar itu mendadak gitu, nggak ada. Jadi semua harus melalui suatu proses. Semakin besar visi atau impian kita, juga akan semakin tertantang kita untuk meraihnya, itu tantangannya semakin banyak ya, semakin besar. Jadi di Cleo pun kami juga sama ya. Di Cleo itu kami juga mengalami
apa eh, persaingan yang sangat luar biasa karena market leadernya ini perusahaan asing ya dari Perancis dan mereka menguasai pangsa pasar 60%. 40% dengan itu ada sekitar 1.000 perusahaan AMDK. Nah, yuk bayangin itu wah itu beda lagi itu ya. Kalau perseteruannya itu dengan perusahaan raksasa yang mempunyai market share begitu besar, itu sangat-sangat sulit ya. Sehingga Clio itu saya selama 5 tahun mengalami kerugian, meskipun kami ekspansi terus, tapi karena punya visi yang jelas tadi, jadi tahun pertama rugi, kami tetap ekspansi, kami tetap membeli mesin, kami beli pabrik, terus kedua, ketiga, keempat, kelima, tahun kelima sudah investnya ratusan miliar, tapi tetap rugi, tahun ke-6 baru untung ya. Nah, banyak orang yang heran, kenapa rugi kok masih terus? Yaitu karena punya visi, karena punya mimpi, ingin menjadi yang terbesar di Indonesia. Nah, dari sisi tahun pertama, tahun kedua, kenapa rugi kok masih terus jalan? Karena growth-nya ini tadi luar biasa. Jadi pertumbuhannya itu bisa ratusan persen ya, puluhan persen. Nah, karena bertumbuhnya luar biasa, tapi karena dari sisi sales masih kecil, nah itu yang membuat rugi. Tapi begitu sampai ke titik tertentu, nah itu mulai untung ya. Jadi memang semua itu tergantung dari apa yang Anda impikan itu tadi. Kalau memang persaingannya juga tidak begitu hebat, ya mimpinya juga mungkin mau tidak terlalu tinggi, nah itu mungkin tidak perlu sampai puluhan tahun ya, mungkin 5 tahun aja sudah bisa tercapai gitu nanti.